Pemirsa, Universitas Sumatera Utara ini menangkap 7 orang yang melakukan praktek penjokian pada ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes 2025. Pelaku menggunakan kacamata berkamera untuk mengirimkan soal di layar monitor yang kemudian dijawab oleh pelaku lain yang menerima rekaman soal. Inilah barang bukti kacamata berkamera yang ditemukan oleh pihak keamanan kampus Universitas Sumatera Utara pada pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes 2025. Penemuan ini berawal dari laporan salah satu peserta yang curiga dengan gerak-gerik salah satu pelaku sehingga melapor ke panitia. Saat diperiksa, kacamata yang digunakan pelaku ternyata terdapat 2 kamera kecil yang terkoneksi dengan pelaku lain. Rektor USU Profesor Muryanto Amin yang juga Wakil Ketua 1 Tim Penanggung Jawab SNPMB 2025 mengatakan di USU ada 7 orang yang tertangkap melakukan perjokian. 5 orang bertugas sebagai orang yang menjawab soal dan berada di luar lokasi. 2 orang lagi di dalam ruangan sebagai peserta. Modus operandi menggunakan kamera di kacamata ini terbilang rapi karena tidak terdeteksi oleh alat metal detector maupun tak terlihat secara kasat mata oleh petugas. Komunikasinya dengan tadi ada kacamata yang digunakan untuk merekam soal di monitor. Dari situ terkoneksi dengan pihak luar. Dari situ mereka memberikan jawaban di mikrofon kacamatanya itu. Di situ ketangkap karena ada teman sebelahnya yang ngomong ada yang berbuat curang, jadi pengawas menahan pesertanya itu. Terus kemudian kita periksa, kita tanya-tanyai, barulah kedapatan orang yang bantu mereka di luar. Peserta yang curang langsung didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti ujian pada tahun mendatang. Sedangkan 7 orang yang ditangkap diserahkan ke Polsek Medan Baru untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Bisa anak-anak di pedalaman Provinsi Papua Pegunungan tetap menyala meski jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Dari wajah-wajah siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Kanggime, Kabupaten Tolikara, terpancar harapan untuk masa depan Papua yang lebih baik. Inilah potret nyata pendidikan di jantung Papua Pegunungan. Sekolah yang terletak di jalur Trans Papua antara Tolikara dan Puncak Jaya menjadi tempat menimba ilmu bagi para pelajar dengan tekad luar biasa. Jarak yang jauh dan medan yang berat tak menyurutkan langkah mereka. SMA Negeri 1 Kanggime menjadi oase pendidikan di tengah keterbatasan. Sekolah ini memiliki 2 laboratorium, IPA dan komputer. Meski untuk menyalakan komputer saja masih mengandalkan mesin diesel. Dengan segala keterbatasannya, murid-murid di pedalaman Papua tetap semangat menempuh pendidikan demi masa depan. Kita walaupun di kampung jalan dari dari rumah ke sekolah itu jalan kaki dan jalannya itu longsor ini, tapi kami tidak pernah berputus asa untuk ke sekolah. Kami selalu semangat untuk pergi ke sekolah. Saya SMA Negeri Kanggime senang belajar komputer supaya belajar ke depan nanti bisa jadi manusia, supaya belajar banyak. Namun, proses belajar tak semudah di kota. Para siswa baru mengenal komputer saat masuk SMA dan membutuhkan waktu adaptasi yang cukup panjang. Sebagian siswa kelas 10 bahkan masih kesulitan membaca. Hal ini menjadi cermin betapa literasi di pedalaman masih tertinggal jauh dari perkotaan. Ini yang kami rasakan saja di SMA Negeri Kanggime ini masih sangat-sangat jauh tertinggal dengan sekolah-sekolah yang ada di
perkotaan di Papua sini. Karena yang kami alami sendiri di kelas 10 itu masih ada sebagian anak-anak kami yang belum bisa membaca ataupun masih sangat terbata-bata dalam membaca. Artinya, nah mungkin yang kami butuhkan di sini sebenarnya tenaga pendidik yang masih belum lengkap. Ya. Ada beberapa mata pelajaran yang belum ada gurunya sehingga teman-teman di sini merangkap dalam mengajar itu. Hari Pendidikan Nasional 2025 menjadi momentum refleksi kesetaraan akses pendidikan bagi murid-murid di perkotaan maupun pedalaman demi negeri Indonesia yang lebih baik. Dari distrik Kanggime, wajah-wajah harapan itu berseru lantang. Dengan cita-cita setinggi angkasa, mereka rela memulai mimpi dari ruang kelas sederhana di pedalaman Papua. Dari Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Pemda Purwakarta, Jawa Barat ini bekerja sama dengan TNI Resimen Arm 1. Ini guna melakukan pembinaan karakter pelajar bermasalah. Pada gelombang pertama, 39 pelajar mengikuti pembinaan selama 14 hari. Puluhan pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat, Kamis siang. Para pelajar bermasalah menjalani tes kesehatan. Pemerintah akan melibatkan peran aktif dari TNI dan Polri. Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan program ini. Selain itu, sejumlah materi pembinaan akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Sementara para orang tua siswa mengaku setuju dengan pembinaan anak-anaknya oleh TNI. Mereka berharap setelah dibina, anaknya akan menjadi baik. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya, dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah, belajarnya akan berubah. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi itu mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Karena mensana in corpore sano, kalau dia tubuhnya sehat, diharapkan memiliki jiwa yang sehat. Sehingga materi-materi itulah yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Para pelajar bermasalah akan mengikuti pembinaan selama 14 hari. Sedangkan sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menggagas program pembinaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkan di barak militer. Program itu akan dilaksanakan mulai 2 Mei 2025 yang bertujuan membentuk disiplin, membenahi pola hidup, serta membangun karakter anak-anak yang sulit diatur di lingkungan rumah. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil Resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan ke depannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Amin. Akademi Angkatan Udara, Amin. Akademi Angkatan Laut, Amin. Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balagar. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab.
Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.